Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini akan membuat final project yaitu algoritma backpropagation. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Vicky Febriananda Sanjaya, Insan Nurlila, Rozi Ikfirli, Nurkolis, Kenero Ananta, Rizky Dirga, dan Ahmad Aziz, yang nanti akan ikut berpartisipasi dalam penjelasan di video ini. Yang pertama, di sini kita menggunakan data dari yaitu saham. Ini adalah datanya yang sudah diubah ke dalam format CSV. Di sini terdapat open, high, low, dan price. Dimana open ini adalah angka awal dan high adalah angka tertinggi, kalau adalah angka yang paling rendah. Dan di sini saya akan menjelaskan membuat back progression dari Python. Langsung saja ke Visual Studio. Pertama, klik back progression. Arsitektur model terdiri dari input layer. Arsitektur model terdiri dari input layer, output layer, hidden layer. Untuk presentasi pembagiannya, training 80% dan testing 20%. Langsung kita membuat import pandas ASPD. Import pandas ASPD ini kita mengambil data dari CSV. Data CSV ini yang dari saham yang kita buat. Terus import TensorFlow ASTF, itu model back progression. Terus import Matplotlib, langsung kita membuat from scalar model selection import untuk membuat training test split. Connection imports
training test split. Untuk membuat saham kan PT Red CSV buka burung, saham ini kan perlu ditransfer ke kolom, jadi open, low, high, price, perlu di rename kolomnya seperti ini. Data ilog ini variabel input biar bisa ke input, dan kita buat data yang di data ilog min 1 data outputnya. Tulis data terus cincin. Oke, langsung kita tulis data x_training x_test terus y_test. Ini data, ada data open yang dari CSV, data training sama data test. Ini data bisa dibuat persentase. Terus data training ini 80%, terus data underscore test ini hanya 20%. Langsung saja kita tulis model nih, model model.
sequential. Langsung kita membuat model ADD TF layers dense. Itu modality densus units ini dan any deviation to input layers. Terus kita membuat Python layernya, model kan 9. Nah, ini Python layer ADT ini yang bawahnya input layers. Terus kita membuat model complete untuk processing training data. Terus buat model fits X training. Nah, ini model fit underscore training ini bisa memproses data training data, dan terus lanjut kita membuat model evaluated X underscore training, Y underscore test. Untuk kita membuat hasilnya hasil dengan model predict X underscore train. Terus lanjut kita membuat plate scatternya untuk hasil plate scatter X, hasil kolom.
Di sini saya membuat hasilnya jadi biru lah. Biru itu berhasil, dan membuat lagi ini buat warna merah yang hasilnya gagal. Terus kita membuat hasil prediksi harga saham lah, data aktual kita hasil prediksi terus buat X label data tes untuk data tes label. Terus kita membuat harga saham pakai data yield, label harga saham dan tipe. Ya, berarti so. Terus kita akan lanjut ke proses. Terima kasih. Buat pertama, ini kan ada import Pandas as PD. Dia ngambil library Pandas, lalu buat alias PD. Intinya gitulah. Pandas ini fungsinya buat ngambil data dari CSV. CSV yang nanti kita pakai itu adalah data saham, Antam gua ambil. Datanya ambil dari Kaggle. Ini gitu. Nah, TensorFlow ASTF ini fungsinya buat model untuk back propagation. Nah, di back propagation ini punya model, punya arsitektur. Arsitektur dia tuh ada 3, ada input layer, output layer, sama hidden layer. Output layer ini adalah target. Input layer ini adalah data test, data trainingnya, data yang kita ambil dari CSV. Misalkan saham, kita mau menentukan target harga saham untuk besok, maka kita ngambil data trennya, misalkan data kemarin sama data yang minggu lalu atau sebulan, pokoknya data yang lama. Nah, itu nanti data yang lama itu termasuk input layer, target itu output layer. Hidden layer ini adalah proses mencari error atau selisih data training lagi, itu selisihnya berapa. Misalkan data kemarin, terus data misalkan tanggal 5 ya, misalkan tanggal 5, terus ada data tanggal 4 sama 3. Nah, itu diselisih tuh 4 sama 3 tuh selisihnya berapa sih, terus sampai misalkan lu ngambil sebulan yang lalu sampai sebulan yang lalu, ini selisihnya berapa, itu hidden layer. Nah, ini nanti dia bakal cari errornya lah, istilahnya di sini error ya. Error itu adalah selisihnya. Nah, terus kita import Matplotlib PLT. Ini tuh kayak chart. Ini chartnya. Nanti kita nampilin library untuk menampilkan chart yang tadi. Nah, terus ada Scalene model selection, import trend test split. Jadi dia nge-split mana sih data trend, mana sih data test. Nah, terus di sini kita saham sama dengan PD read CSV. Ini artinya buat variabel saham di mana Pandas ini melakukan pembacaan data dari CSV.
Nah itu pokoknya intinya nanti dia jadi table, jadi matrix. Terus lanjut. Nah ini data sama dengan PD, data frame, saham, columns. Nah jadi kita buat columns baru, open, high, low, price sesuai datanya. Nah lalu di sini ada data X sama dengan data ilog. Ini tuh mengambil variabel input. Ini artinya ngambil data dari open ini nih. Ini input. Terus Y ini sama dengan ngambil data yang terakhir, yaitu outputnya, price-nya. Price. Variabel outputnya price. Nah, setelah itu, nah di sini ada X trend, X test, Y trend, Y test. Di mana ada data open, maksudnya data open ini yang tadi yang di CSV itu loh, open, data trend sama data test, ya kan? Ini kita udah buat ini ya, presentasinya. Data trend itu 80%, data test itu 20%. Terus ada Y, outputnya kita split, mana test mana trend, kita split. Ini ada parameternya, ada test size-nya 0,2, random set ini 0. Random set ini jadi di backpropagation ini dia tidak melakukan random, nggak kayak forward. Jadi kalau forward itu dia ngerandom masuk sini, tapi kalau di backpropagation nggak perlu random. Nah terus ini kita buat model dengan tensorflow.crush.models.sequential. Nah ini itu sama dengan backpropagation. Jadi di TensorFlow itu sudah ada kelas untuk backpropagation yang sudah memiliki layer-layernya. Nah di sini kita buat menambahkan yang kalau yang di bawahnya ini add layer unit 3 activation value, artinya ini dia menggunakan di backpropagation itu ada rumus namanya activation. Nah itu kita tambahin di sini. Nah ini buat aku kasihkan input layer. Ini hidden layernya 9. Outputnya tetap 1. Jadi kalau gambarannya misalkan input layer, tadi kan gue bikin 3. 1, 2, 3. Kenapa gue bikin 3? Karena di sini tuh di inputnya nih gue kasih 3 data. Jadi ketika bandingan datanya itu ada 3 inputnya. Terus hidden layer ada 9. Jadi dia masuk, terus jadi hidden layer lagi sampai output. Outputnya gue bikin 1. Setelah itu kita install Anaconda Navigator. Kita menggunakan Jupyter. Lalu kita importkan dan install Pandas, TensorFlow, lalu Matplotlib, PyPlot. Tenang sing erosi. Lalu kita coba untuk dijalankan. Oke, setelah itu kita coba jalankan itu.
hasil dari prediksi harga saham agar kita aktual. Nah, ini kan terdapat dua warna. Yang maksudnya adalah yang biru itu aktualnya atau harga sahamnya, sedangkan yang merah itu tesnya atau hasil dari backstopnya. Itu dilihat dari perbedaannya. Maka semisal yang warna merah ini kan terlihat mungkin di angka 5 atau 10 ini. Nah, sedangkan di biru ini di angka entah 400 atau 300. Maka perbedaan sahamnya terdapat di seperti itu. Atau lebih tepatnya untung ruginya lah dari harga saham ini.